pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat di episode ke-21. Di episode kali ini kita akan membahas kitab Kejadian pasal 22, dan jika waktu masih ada, kita akan melanjutkan untuk membahas pasal ke-23. Namun sebelum saya membacakan Kejadian 22 dan 23 untuk Anda semua, ada respon yang masuk, ada komentar di episode ke-20 kemarin. Saya akan membacakan bagi Anda semuanya. Komentar ini berasal dari Saudara Andre Bagus Purnomo. Dia memberikan komentar sebagai berikut. Kalau menyaksikan video-video yang ada, mengapa terkesan bahwa moral orang zaman dulu malah lebih bobrok ketimbang zaman sekarang? Misalkan Abraham yang dianggap bapak orang beriman melakukan kebohongan dan menjual istrinya. Terus dia juga memperlakukan anak dan istrinya seperti itu dengan mengusir mereka tanpa diberi harta benda. Apakah ada degradasi moral dari zaman ke zaman? Ataukah semua cerita di Alkitab itu fiktif adanya? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Andre atau Bapak Andre ini yang telah berkomentar di channel Sang Penghujat kali ini. Saya akan mencoba untuk memberikan tanggapan. Apabila terkesan moral orang zaman dulu lebih bobrok ketimbang zaman sekarang, tidak juga. Karena kacamata yang kita pakai bagaimana, cara kita melihatnya bagaimana. Kebobrokan moralitas itu sebenarnya malah justru lebih parah sekarang. Dahulu juga ada. Atau lebih tepatnya kalau kita katakan bahwa yang dahulu pun pernah terjadi. Kemungkinan sekarang tidak terjadi, nanti pasti terjadi. Ini saya hanya mengutip perkataan dari Salomo. Jadi apabila dikatakan terkesan lebih bobrok, tidak juga. Karena yang dilakukan oleh Abraham, seperti misalnya dia melakukan kecurangan dengan berbohong dan menjual istrinya, walaupun sebenarnya dia juga tidak bisa disebut berbohong secara keseluruhan, hanya dia memberikan informasi yang tidak lengkap. Itu juga sekarang pun tetap terjadi. Hanya saja kita tidak tahu di daerah mana terjadinya hal tersebut. Tapi saya percaya bahwa itu hanya pengulangan saja. Hanya pelakunya yang berbeda. Sementara cerita di Alkitab itu fiktif adanya. Ini satu pertanyaan yang memang kita harus mengungkapkan, menyelidiki, dan mencari tahu kebenaran dari firman Tuhan. Untuk itu, Yesus sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran apa? Ya, kebenaran mengenai kerajaan Allah. Dan juga kebenaran mengenai firman-firman yang ada di dalam Alkitab tersebut. Bahkan ada pendeta, bahkan denominasi yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, firman Allah. Berarti keseluruhan dari Alkitab merupakan firman Allah, dan itu kita harus mengujinya. Karena ini memang Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dari kerajaan Allah yang dimaksud dan juga firman-Nya. Jadi, apakah ini fiktif atau tidak? Ya, kita harus satu persatu kita kupas. Inilah yang saya lakukan di channel Sang Penghujat ini. Jadi kita bisa belajar bersama-sama untuk menilai satu persatu dari ayat yang ada dari setiap cerita-cerita yang ada. Itu yang bisa saya berikan tanggapan untuk komentar dari Bapak Andre Bagus Purnomo ini. Terima kasih ya Pak untuk setiap komentar yang telah diberikan di channel Sang Penghujat ini. Baiklah, sekarang saya akan membacakan kitab Kejadian pasal 22. Di Kejadian 22 ini
Keseluruhannya terdiri dari 24 ayat dan dibagi menjadi 2 perikop cerita. Oleh LAI diberi subjudul Kepercayaan Abraham diuji, itu dari ayat pertama hingga ayat 19. Sementara ayat 20 hingga 24 diberi subjudul Keturunan Nahor. Saya bacakan ayat pertama bagi Bapak Ibu semuanya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ayat ke-20. Sesudah itu Abraham mendapat kabar. Juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Hitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor,
Yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Makkah. Itulah ke-24 ayat di pasal ke-22 Kitab Kejadian. Sekarang mari kita kupas, kita analisa ayat per ayat dari pasal ke-22 ini. Di sini di ayat pertama tertulis setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, perkataan Allah mencoba Abraham. Ini Allah mencobai Abraham, menguji. Apa yang diuji? Ini yang diuji adalah iman Abraham, rasa patuh taat dari Abraham kepada sosok Tuhan Allah ini. Padahal kita juga tahu di ayat yang lain nanti dikatakan bahwa yang namanya Allah itu tidak pernah mencobai manusia. Dan kalau mencobai tidak pernah lebih dari kekuatan manusia itu. Lantas ini perkataan ini kan harusnya kontradiksi. Kita lihat di sini di ayat pertama di kitab Kejadian 22, Allah mencoba Abraham. Ini jelas-jelas Allah yang mencobai Abraham. Menguji Abraham. Tapi nanti kita akan baca di kitab yang lain dikatakan bahwa Allah Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Ya, dua hal yang berbeda, dua hal yang kontradiksi, dan itu ada di dalam Alkitab kita ini. Dan pendeta saking bingungnya selalu yang muter-muter mencari jawab supaya kita bertambah bingung. Tapi jelas di sini Allah sendiri mencobai Abraham. Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya. Oh no! Ya, dipersembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria. Kalau di tempat kita ini, di Indonesia ada yang namanya Gunung Muria. Mungkin pelafalannya mungkin diambil juga dari kata Moria ini. Mungkin satu kata yang kudus, yang suci. Saya juga belum menelaah lebih lanjut. Di ayat ketiga ini, Abraham bangun pagi, kemudian dia mengajak dua orang pembantunya, dua orang bujang, beserta Ishak. Kemudian naik keledai, menyiapkan korban alat-alat persembahan, dan menuju ke tanah Moria ini. Ternyata jaraknya itu mencapai 3 hari. Berjalan 3 hari. Yaitu entah berapa kilo sekarang kalau kita berjalan hingga 3 hari itu. Jika kita tahu Abraham sendiri sudah sangat tua, sudah di atas 100 tahun tentunya, karena ini Ishak ini kayaknya juga sudah mulai remaja. Paling tidak dia di atas 5 tahun. Jika demikian usia Abraham ya di atas 105 tahun. Karena ketika dia memperoleh Ishak, usia Abraham 100 tahun. Sedang Sarah 90 tahun. Dan seorang kakek-kakek berjalan selama 3 hari, ya kita analisa dengan pembandingan zaman sekarang, seorang kakek-kakek jalan 2 kilo, 3 kilo, ya istirahat dulu, kemudian dilanjut lagi 3 kilo, ya mungkin ini 3 hari ya bisa mencapai ratusan kilo. Ketika Abraham telah sampai di tempat itu, dia meminta kepada bujangnya untuk menunggu. Karena dia sendiri bersama Ishak yang akan bersembayang. Setelah itu dia akan kembali. Ini dikatakan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lantas alat-alat untuk persembahan korban bakaran itu berupa kayu ini dipikulkan ke Ishak anaknya. Nah kalau anak usia 5 tahun jelas nggak mungkin bawa kayu yang berat-berat. Berarti ini kalau seorang anak sudah mampu memikul kayu yang berat ya pasti usianya di atas 5 tahun. Mungkin 10 tahun lah di situ.
bahkan mungkin di atas 10 tahun. Ini analisa saya, asumsi saya sendiri. Kemudian kita lanjut di ayat ke-7. Ini Ishak bertanya kepada bapaknya. Di sini sudah ada api dan kayu, di mana anak domba untuk korban bakaran. Ini setidaknya menimbulkan kecurigaan bagi seorang anak. Dan jelas ini anak ini pasti sudah berpikir, kalau anak sekarang ini ya disebut anak yang cerdas, anak yang jenius. Karena mau membuat korban bakaran kok tidak ada korbannya. Ini pasti Ishak juga mikir, ini di mana hewannya yang akan dikorbankan. Maka dia bertanya kepada bapaknya. Lantas jawaban Abraham di ayat ke-8. Ini sungguh luar biasa. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jawaban ini jika kita analisa dari sudut pandang yang berbeda dengan cara kita memandang secara keseluruhan. Coba kita perhatikan. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ini menunjukkan kehebatan Abraham bahwa dia melampaui waktu. Dia mampu melihat sesuatu yang tidak ada saat itu. Bahwa Allah menyediakan anak domba. Jelas di situ tidak ada anak domba. Tapi Abraham mengatakan bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ini sesuatu yang sangat hebat menurut saya. Kalau kita memandang dari segi kerohanian. Kalau mungkin kita lihat dari segi metafisika, mempunyai tembus pandang hingga melewati ruang dan waktu. Jelas ini Abraham tokoh yang sangat sakti. Dia mampu melihat masa depan. Kan begitu. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang sebaliknya, ini kembali Abraham melakukan kebohongan. Jelas-jelas dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Sekarang ditanya oleh anaknya sendiri, si Ishak, di mana anak dombanya? Kalau dia jujur kan dia ngomong bahwa kamulah korban bakarannya. Jelas sebagai bapak dia nggak tega. Makanya dia berkata bohong. Ini sudut pandang yang berbeda. Nah, tergantung Anda. Anda suka yang versi yang mana? Versi yang awal tadi saya katakan bahwa Abraham seorang tokoh yang sakti mandraguna, mampu memiliki pandangan yang melewati ruang dan waktu, sehingga dia mampu melihat bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba. Ini tokoh yang luar biasa. Atau justru Anda melihat bahwa Abraham ini tukang bohong. Memang dari sononya dia sudah suka bohong. Ngomong yang tidak keseluruhan. Jelas-jelas Tuhan sudah memberikan perintah untuk mengorbankan si Ishak. Tapi kepada anaknya dia tidak ngomong demikian. Di ayat selanjutnya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kemudian Abraham membuat mezbah, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ini bayangkan apa nggak kaget nih si Ishak. Tahu-tahu bapaknya nyusun kayu, dia tadinya tenang-tenang, terus tahu-tahu dia diikat bapaknya. Ini ngelawan nggak ya si Ishak? Tapi di sini sama sekali Ishak tidak melawan. Tidak disebutkan. Nah ini anaknya juga, apakah Ishak ini mengalami kelainan atau gimana? Kalau kita lihat di pertanyaan dia sebelumnya, jelas dia anak cerdas. Tapi sekarang tahu-tahu bapaknya ngikat dia dan dia diangkat, diletakkan di atas kayu api, kok nggak ada perlawanan ya? Atau cerita ini memang tidak lengkap? Anda bayangkan sendirilah.
Cerita ini bagaimana Anda menggambarkan hal itu? Apakah anak ini, si Ishak ini sedemikian penurutnya ketika dia diangkat dan diletakkan sebagai korban bakaran, dia tidak teriak-teriak minta tolong. Ini kan juga aneh. Bujangnya kan ada. Ditinggal. Sementara mereka berjalan. Di sini tidak dikatakan ini ramai kayak pasar, banyak orang lalu lalang. Tidak, ini tempat ini sepi. Kalau Anda berteriak, asumsi saya, pemikiran saya, apa yang menjadi bayangan di dalam pikiran saya, Ishak berteriak, bujangnya pasti mendengar. Kalau Ishak minta tolong, bujangnya pasti akan berlari untuk menolong dia. Tapi ini tidak ada cerita itu. Ishak santai aja. Juga cuek-cuek ketika diikat, kemudian diletakkan di atas kayu api, dia juga oke-oke aja. Nah ini jujur satu hal yang sangat janggal. Tapi ya kembali, saya katakan, ya terserah yang mau bikin cerita. Kita juga tidak bisa protes terlalu banyak. Kecuali kalau penulisnya sendiri ada di depan saya, pasti saya akan tanya sampai sedetil-detilnya. Ini ceritamu bagaimana dasarnya? Nalarnya di mana? Dan begitu. Di ayat ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini si Ishak, apa enggak ya trauma? Melihat bapaknya sudah menghunuskan pisau, mau menyembelih dia. Oh no! Ini juga tidak dijabarkan. Kalau zaman sekarang begitu, mungkin kalau ketahuan ya Abraham langsung ditembak di tempat oleh polisi. Ketika ketahuan mau menyembelih anaknya begini, tembak duluan. Jadi yang mati nantinya Abraham, bukannya Ishak. Di ayat ke-11 ini malaikat Tuhan berseru dari langit dan dia berkata, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, karena aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Malaikat Tuhan berseru dari langit. Apakah Ishak mendengar juga ataukah hanya telinga Abraham yang mendengar? Ini juga tidak dijelaskan oleh siapapun. Anda tanya kepada pendetamu tentunya. Pak, ketika Abraham mengorbankan Ishak, kemudian ada malaikat yang berseru dari langit. Apakah itu Ishak mendengar juga suara malaikat itu atau hanya Abraham? Kalau Ishak mendengar, ya selesai sudah ceritanya. Dia tidak akan mengalami trauma. Dan dia pun sadar bahwa dialah yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi dia tidak ada dendam sama sekali. Tetapi jika suara malaikat ini hanya didengar oleh bapaknya, bayangkan anak ini apa enggak bingung? Mau disembelih, tahu-tahu bapaknya mengurungkan niatnya. Ini anak ini pasti trauma. Nah kalau trauma ketika kembali, cerita dong sama ibunya, si nenek Sarah ini. Dan bayangkan keributan apa yang akan terjadi di rumah tangga Abraham ini nantinya. Loh, ini cerita kelanjutan dan ini nggak pernah dijabarkan oleh siapapun. Pendeta mana yang mau cerita model begini? Hanya di channel Sang Penghujat inilah saya sebagai host mengupas semuanya ini. Nalarnya di mana cerita macam begini? Kita harus menalar, menganalisa sedemikian rupa. Karena ini berkaitan dengan iman yang katanya kita harus sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman model apa yang harus kita imani dari cerita yang hanya sepenggal begini? Kelanjutannya kan ada, kehidupan berjalan terus. Seorang Ishak yang akan dikorbankan oleh bapaknya, kalau dia tidak mendengar suara malaikat, lantas gimana? Kalaupun Ishak mendengar suara malaikat dari langit, ketika dia balik, dia cerita pada Sarah, ibunya. Bu, tadi saya mau dikorbankan bapak. Saya mau disembelih.
Bayangkan Sarah apa nggak shock? Nenek-nenek usia di atas 90, mungkin udah 100 tahun. Dengar anaknya mau dibunuh sebagai korban bakaran. Ini waras nggak suamiku? Berantem ini pasti. Ya berantem atau enggaknya memang di sini tidak diceritakan. Fine-fine aja, seakan-akan semuanya begitu damai, aman, tentram, berkelimpahan berkat dan sebagainya. Pendeta kan selalu kalau ngomong begitu. Apakah kehidupan Anda juga demikian? Syukurlah kalau Anda mengalami itu. Apalagi di tengah pandemi virus corona COVID-19 sekarang ini. Saya rasa kedamaian itu berkurang sangat besar. Tapi syukur kalau kita masih dilindungi oleh Tuhan, diberi kelimpahan. Kita lanjut di ayat ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ini tanduknya tersangkut di belukar. Dan Abraham mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau istilah kerennya Jehovah Jireh, ya Tuhan yang menyediakan. Seperti yang dikatakan Abraham kepada Ishak bahwa Tuhan menyediakan domba dan terbukti. Dan ini satu penglihatan yang luar biasa dari Abraham, keyakinan dia. Ya, kita lebih baik untuk mengambil sikap, mengambil asumsi bahwa Abraham memang mempunyai kemampuan yang luar biasa, melebihi manusia biasa. Dan kalau para PP mengatakan mempunyai iman segede gunung, ya inilah tokoh Abraham ini. Di ayat selanjutnya, di ayat 15 dan 16, ini malaikat Tuhan berseru kepada Abraham lagi. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan seterusnya. Ini kembali Tuhan memberikan janjinya untuk kesekian kalinya. Ya, diberikan berkat lagi kepada Abraham. Kemudian Abraham di ayat 19 kembali kepada bujangnya dan mereka berangkat Berseba, tinggal di Berseba. Padahal Berseba itu adalah padang gurun. Kita tahu sebelumnya, di episode sebelumnya, dikatakan di padang gurun Berseba. Berseba di mana Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Jadi ini memang tinggalnya di tanah yang sangat kering. Kita lanjut di ayat ke-20. Ini Abraham mendapatkan kabar bahwa Nahor ini saudaranya yang tidak ikut dengan dia dan masih ada di tempatnya yang dulu, di tanahnya yang dahulu yaitu Ur Kasdim, kemudian pindah ke Haran. Dan itu Nahor itu tidak diajak. Nahor itu ditinggal sendiri dengan kakeknya. Dan sekarang Abraham mendapat kabar kalau Nahor ini sudah mempunyai anak, ada 8 orang. Ini yang dilahirkan oleh istri Nahor yaitu Milka. Dan Nahor ini ternyata juga punya gundi. Ini namanya Reuma. Ini anaknya juga ada 4, yaitu Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Ini selalu istrinya lebih dari 1. Cuman kita tidak tahu apakah Nahor ini juga ribut istri tua dan istri mudanya seperti Sarah dengan Hagar, ya, bagaimana mereka ribut terus sampai akhirnya diusir mentah-mentah. Nah, ini kita tidak melihat kejadian ini pada
Nahor, karena memang penulisnya sendiri tidak memunculkan tokoh Nahor ini menjadi tokoh utama di dalam cerita kitab Kejadian. Yang ditunjukkan adalah keluarga Abraham. Karena ada tokoh lain yaitu Tuhan yang memberikan berkat bagi Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan berkat pada Nahor? Ya, Anda asumsikan sendiri. Karena ini berdasarkan dari penulisnya. Cerita mengenai pengorbanan Abraham ketika dia mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Oleh karena Tuhan memerintahkan hal itu kepada dirinya, ini banyak sekali dikupas dan Anda bisa membaca cerita ini. Begitu banyaknya bahkan saling klaim antara umat Islam dengan umat Nasrani bahwa berdasarkan dari Al-Quran yang dikorbankan adalah Ismail, bukannya Ishak. Sementara kalau kita Nasrani kan kita mengatakan bahwa ceritanya yang dikorbankan adalah Ishak. Nah ini klaim-klaiman semacam ini. Sampai sekarang kan, dan tidak ketahuan lagi siapa yang benar ya, siapa yang mau dibunuh, siapa yang mau dikorbankan. Tetapi di sini sebagai landasan dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Abraham tentunya sebagai seorang yang pandai, yang pintar. Begitu dia ngerti juga. Nggak mungkinlah Tuhan akan mengambil Ishak sebagai korban bakaran. Nah, kalau Ishak sendiri dikorbankan sebagaimana yang diminta Tuhan, otomatis Tuhan itu menggagalkan janjinya sendiri. Padahal janjinya dia itu berkali-kali. Dapat kita lihat di episode terdahulu, Anda bisa baca di pasal-pasal sebelumnya. Tuhan menjanjikan itu berkali-kali menunjukkan manifestasi yang istilahnya berteofani, menjadi A, menjadi B, menjadi C, dan janjinya pun macam-macam. Ada yang seperti bintang di langit, pasir di tepi laut, debu tanah, segala macam akan menjadi bapak segala banyak bangsa. Lah kalau Ishaknya sendiri mati, otomatis janjinya song dong. Nah masa Tuhan janjinya song? Nah ini kalau kita nalar kan pasti Abraham mikir, alah ini pasti hanya omongan yang nggak mutu. Nah dia bisa membedakan mana ucapan Tuhan yang nggak mutu. Ucapan Tuhan yang hanya bercandaan. Makanya ketika dijalani toh nggak ada apa-apanya. Makanya Abraham pun berani mengatakan bahwa nanti Tuhan akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran. Ya karena dia percaya akan janji-janji Tuhan sebelumnya. Nah inilah yang oleh banyak pendeta kita harus menyikapi mempunyai keteladanan seperti Abraham. Percaya akan janji Tuhan. Persoalannya, Tuhan janji apa kepada kamu? Ya ini kan Abraham bisa mendengarkan suara Tuhannya. Apakah kamu bisa mendengarkan suara Tuhan? Bahkan pendeta tua itu sendiri mengatakan, kemarin waktu ribut dengan sesama pendeta, bahwa Tuhan sudah selesai berfirman, semuanya hanya di Alkitab. Lantas telingamu kapan mendengar suara Tuhan kalau cuma membaca Alkitab? Ya ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Dan dia sebagai pendeta besar dengan jemaat yang beribu-ribu begitu, bahkan sampai mungkin seluruh dunia karena dia sendiri melanglang buana. Dia mengatakan jemaatnya dari berbagai negara banyak, berarti jutaan. Lantas dia mengatakan bahwa firman Tuhan sudah final hanya di Alkitab, kelar, sudah nggak ada lagi. Berarti Tuhan tidak pernah dapat berkata-kata kepada dirimu, kepada diri dia pastinya. Apa iya? Nah, kalau sudah begitu, kamu mendapatkan janji apa dari Tuhan? Song. Itulah yang sangat saya sayangkan. Pendeta sekali dia pun tidak pernah mendengar suara Tuhan. Jadi berhati-hatilah ketika Anda mengikuti satu aliran agama tertentu. Bahkan seorang pendeta yang demikian banyak pengikutnya ternyata song isinya. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membaca Kejadian 23.
Di pasal ke-23 ini terdiri dari 20 ayat. Tidak terlalu banyak. Di sini oleh Telai diberi subjudul Sarah mati dan dikuburkan. Saya akan bacakan mulai dari ayat pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Itulah 20 ayat dari Kejadian 23. Ini diceritakan bahwa Sarah meninggal di usia 127. Berarti kalau terpaut 10 tahun dengan Abraham, berarti saat Sarah mati usia Abraham 137. Dan usia dari Ishak adalah 37 waktu ibunya meninggal. Ini Sarah mati di Kiryat Arba, Hebron, tanah Kanaan. Anehnya di ayat ke-2. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Emangnya ini Abraham ada di mana? Mengapa harus sampai datang meratapi dan menangisinya? Seakan-akan dia nggak tinggal serumah ya. Ini apa sudah pisah ranjang? Nah, itu kita nanti akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut. Ini jelas kalau ditulis begini, Abraham datang meratapi dan menangisi. Ini tidak tinggal
serumah. Karena harus datang. Berarti Abraham ada di tempat yang lain. Apakah Abraham sedang bersama Hagar di Mesir? Oh no! Kita juga tidak tahu. Karena kita baca di episode sebelumnya, di pasal sebelumnya, bahwa Hagar mengambil istri bagi Ismail itu adalah perempuan dari Mesir. Berarti pada waktu Hagar mantu, pasti bapaknya ini datang dong. Bapaknya Ismail, yaitu Abraham. Karena punya gawi. Ada kenduri, ada pesta pernikahan. Bapaknya hadir, Abraham. Nah, mungkin waktu ditinggal, ini Sarah mati. Oh no! Dari ayat ketiga hingga ayat ke-17, 18, bahkan 19, sampai yang terakhir pun ayat 20 ini adalah tawar-menawar antara Abraham dengan Bani Het. Siapakah Bani Het? Het ini adalah anak dari Kanaan. Sementara Kanaan adalah anak dari Ham. Ham adalah anak dari Nuh. Jadi Het ini adalah keturunan dari Ham. Dan tinggal di tanah Kanaan. Dia mempunyai tempat yang cukup luas. Dari Kanaan ini. Sehingga akhirnya dibeli oleh Abraham. Jadi apakah kutukan yang dilakukan oleh Nuh waktu dulu bahwa Kanaan akan menjadi budak dari saudaranya yang lebih tua, ya, apakah terbukti? Ini juga kalau kita lihat nggak terbukti memang bahwa kutukan Nuh itu ya hanya begitu-begitu aja, tapi nggak ada bukti apapun. Ternyata ini Bani Het pun ini dia memiliki tanah yang luas, bahkan bisa melakukan transaksi jual beli dengan Abraham. Sementara kita tahu bahwa Abraham ini adalah keturunan dari Sem, ya, entah sampai urutan yang keberapa, dia merupakan keturunan dari Sem. Sementara Het keturunan dari Ham. Jadi kalau ngomong saling keturunan, bahwa keturunan Kanaan harus melayani yang lebih tua, bahwa keturunan Ham ini melayani yang lebih tua, melayani Sem, ya ini jelas tidak muncul juga kalau kita lihat di cerita Kejadian 23 ini, karena masing-masing mempunyai harta benda sendiri dan tidak saling melayani. Mereka hidup sendiri-sendiri. Jadi kutukan Nuh itu kan memang ya abstrak dan tidak muncul di keturunan-keturunan selanjutnya. Kalaupun sekarang kita ngomong bahwa nantinya terjadi pertempuran segala macam dan mereka dijadikan budak, itu satu hal yang berbeda lagi menurut saya. Tapi apa yang dikutukan oleh Nuh itu tidak terbukti. Jadi Anda tidak perlu takut dengan yang namanya kutukan. Karena memang kutukan dari Nuh sendiri itu tidak benar. Tidak mempunyai landasan yang kuat. Mengapa? Karena dia waktu itu memang minum anggur dan mabuk. Orang mabuk dimanapun kan yang ngawur cara berpikirnya, ngomongnya. Emangnya Tuhan suka dengan pemabuk? Jelas enggak lah. Kalau menurut hidup kita sekarang ini, pemabuk itu tidak masuk hitungan. Ketika dia mengutuk, ya kutukannya song. Tuhan tidak memberikan pengabulan atas kutukan tersebut. Soal nanti PP akan berkata lain, ya Anda dengarkan saja. Tapi Anda buktikan, Anda analisa sendiri cerita selanjutnya di sini. Sampai di Kejadian 23 ini, keturunan Sem, Ham, dan Yafet sendiri, ini ya mereka berdiri sendiri-sendiri. Mereka hidup berdasarkan keturunan mereka, memiliki tanah sendiri. Bahkan kalau kita lihat,
Abraham ini keturunan dari Sem pun, dia lari ke sana, lari ke sini, harus mengungsi sana, mengungsi ke sini, untuk mempertahankan hidup. Dan dia mendapatkan kekayaan salah satunya dengan cara berbohong. Kalau kita memang mengatakan itu satu kebohongan. Dia tidak mengatakan keseluruhan cerita. Akhirnya istrinya dalam tanda kutip dijual sebagai imbal balik dia dapat harta dan dia kaya. Apakah keturunan Sem pun semuanya senang? Ya kita harus analisa satu persatu. Tapi yang namanya PP ketika berkhotbah, Anda harus jeli dan mengamati hal itu. Mereka sering ngawur di dalam memberikan asumsi. Pokoknya asal keturunannya ini pasti mendapat berkat, keturunan Abraham mendapat berkat. Ya enggak semualah. Kalau tingkah lakumu memuakkan Tuhan, juga Tuhan akan bertindak. Itu yang saya lihat selama ini. Tapi ya, terserah Anda. Jika Anda percaya apa yang dikatakan oleh PP Anda, ya silahkan saja. Itu hak asasi Anda. Saya tidak dapat melarang. Kalau kita melihat sampai di ayat ke-20 pun, ini bahwa Bani Het memiliki tanah yang cukup besar di tanah Kanaan. Berarti Kanaan sendiri pun merupakan area yang luas. Sehingga banyak suku bangsa yang tinggal di tanah Kanaan ini. Berarti keturunan dari Kanaan pun ini merupakan suku bangsa yang besar. Saya rasa sekian dulu Bapak Ibu yang bisa saya jabarkan, yang kita analisa bersama. Saya sangat mengharapkan ada tanggapan komentar dari Anda untuk episode ini sehingga ada yang dapat kita bahas lebih lanjut, kita perdalam lebih lanjut mengenai cerita-cerita di Alkitab kita ini nantinya. Saya sangat berterima kasih untuk segala komentar dan perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Semoga apa yang saya jabarkan kepada Anda ini memberikan penambahan wawasan, mempertajam nalar Anda, dan juga meningkatkan iman Anda kepada Tuhan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Shalom.